Teman-teman mahasiswa, kalian pasti tahu kan skripsi itu apa? Menurut teman-teman, apakah menyusun skripsi itu mudah atau susah? Banyak yang bilang bahwa menulis skripsi adalah tugas yang menakutkan dan membingungkan. Namun, dengan manual prosedur yang tepat, apakah mungkin sebenarnya prosedur ini lebih sederhana dan terstruktur? Nah, untungnya ada video ini untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan tentunya menarik untuk ditonton. Halo teman-teman mahasiswa, perkenalkan aku Kevin. Aku Doni. Aku Ripka. Aku Reta. Paras. Aku Karina. Aku Natalia. Hai teman-teman, apakah kalian tahu sebelum mahasiswa melakukan skripsi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar mahasiswa diperbolehkan untuk mengerjakan skripsi. Nah, sekarang saya akan menyebutkan apa saja syarat-syarat yang diperlukan. Yuk disimak berikut ini. Yang pertama, mahasiswa telah lulus minimal 110 SKS dengan IPK minimum 2. Yang kedua, lulus mata kuliah metodologi penelitian dengan nilai minimal C. Yang ketiga, skripsi tercantum dalam KRS semester berjalan atau yang sedang ditempuh. Yang keempat, mengajukan permohonan kepada ketua program studi dengan melampirkan surat keterangan dari wakil dekan 1 yang menyatakan berat menulis skripsi, KRS semester berjalan, dan KAS dari semester 1 sampai dengan semester berjalan. Yang kelima, setiap berkonsultasi dengan dosen pembimbing, mahasiswa wajib membawa buku bimbingan skripsi dan meminta pembimbing menandatanganinya sebagai bukti kemajuan proses bimbingan. Yang keenam, buku bimbingan skripsi harus diserahkan ke program studi setelah proses bimbingan berakhir sebagai salah satu dokumen wajib yang harus dilampirkan saat mengajukan permohonan ujian skripsi. Catatan tambahan, apabila karena suatu hal proses bimbingan tidak dapat berjalan dengan efektif, maka mahasiswa dapat berkonsultasi dengan ketua program studi dan terbuka kemungkinan pergantian pembimbing, baik bersifat sementara maupun permanen. Apakah teman-teman mahasiswa sekalian tahu bagaimana proses penetapan judul dan penetapan pembimbing skripsi? Kalau belum tahu, izinkan saya menjelaskan bagaimana proses penetapan judul dan penetapan pembimbing skripsi. Pertama, mahasiswa mengajukan 3 judul skripsi kepada ketua program studi melalui e-learning sesuai dengan standar operasional atau SOP yang berlaku. Lalu, ketua program studi menetapkan atau memilih judul skripsi yang disetujui. Kemudian, ketua prodi menentukan formasi, nama mahasiswa, judul skripsi, nama dosen, pembimbing, dan tembusan kepada wakil dekan 1 atau bidang akademik. Lalu, wakil dekan 1 atau bidang akademik membuat surat keputusan yang menetapkan nama mahasiswa, judul skripsi, nama dosen, pembimbing, dan berdasarkan formasi yang ditentukan oleh ketua prodi. Selanjutnya, mahasiswa melakukan penelitian dan penulisan skripsi di bawah pembimbingan dosen pembimbing. Teman-teman yang sedang menonton video ini, apakah kalian sudah tahu bagaimana teknik pelaksanaan bimbingan skripsi? Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik atau prosedur dalam bimbingan skripsi dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap revisi yang dilakukan mahasiswa jelas dan terdokumentasi dengan baik, serta untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses bimbingan skripsi. Kemudian, supaya jelas juga terdokumentasi bagaimana perkembangan mahasiswa mengenai kemajuan dan kualitas skripsinya, serta memberikan arahan yang diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Nah, masuklah kita ke teknis pelaksanaan bimbingan, yaitu pembimbing akan memberikan komentar dan saran perbaikan terhadap skripsi yang dituliskan di dalam buku bimbingan. Nah, saat mahasiswa melakukan perbaikan, bagian yang direvisi tersebut harus diserahkan kembali kepada dosen pembimbing, lalu dosen pembimbing pun harus memberikan paraf atau tanda tangan setiap kali merevisi. Dalam proses bimbingan, dosen pembimbing harus tetap berdialog dengan mahasiswa supaya meningkatkan pemahaman dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menjelaskan pendapatnya, bertanya atau meminta klarifikasi yang dapat membantu memperjelas instruksi pembimbing, dan dengan berdiskusi secara langsung ini, pembimbing juga dapat memberikan penjelasan tambahan yaitu dukungan keterlibatan aktifnya mahasiswa dalam proses penulisan skripsi, memberikan motivasi tambahan untuk aktif dalam merevisi skripsinya, serta membantu mengatasi ketidakjelasan atau kebingungan yang dialami oleh mahasiswa. Dalam proses penulisan skripsi, prodi atau program studi memiliki komitmen untuk memastikan kelancaran penulisan skripsi bagi setiap mahasiswa agar berjalan dengan lancar. Dengan adanya pemantauan dan pengawasan yang efektif, program studi dapat membantu mahasiswa menyelesaikan skripsinya tersebut, termasuk memastikan jawab penulisan terpenuhi dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan yang mungkin timbul. Selain itu, pemantauan dan pengawasan ini juga bisa meningkatkan mutu isi skripsi. Tetapi perlu kita ketahui juga, jika karena sebab dan alasan tertentu dosen pembimbing tidak bersedia membimbing mahasiswa yang bersangkutan, maka dosen pembimbing dapat mengembalikannya ke program studi sebelum mahasiswa tersebut melaksanakan seminar proposal atau sebelum pelaksanaan sidang ujian skripsi, dengan menyertakan surat atau catatan pernyataan ketidaksediaan membimbing di
cover skripsi mahasiswa yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Jadi, jaga hubungan yang baik dengan dosen pembimbing kita ya teman-teman. Setelah teman-teman tahu bagaimana teknis pelaksanaan bimbingan, sekarang akan aku beritahu bagaimana sih prosedur pembimbingan, seminar proposal, dan ujian sidang skripsi agar teman-teman dapat mengikutinya dengan baik tanpa halangan apapun. Nah, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu yang diambil untuk menulis skripsi. Dihitung dari persetujuan judul hingga persetujuan jilid laks adalah 1 semester atau sekitar 14 sampai 18 minggu. Dengan syarat minimal 12 kali pertemuan bimbingan. Lalu, mahasiswa harus melapor ke program studi untuk berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan atas judul penelitian mereka. Kemudian, program studi menetapkan judul dan pembimbing sesuai keahlian yang dilaporkan kepada Wakil Dekan 1 atau bidang akademik untuk membuat surat tugas membimbing. Kemudian, mahasiswa bertemu dengan pembimbing untuk merencanakan skripsi, prosedur bimbingan, dan jadwal pertemuan. Proses bimbingan dimulai sejak judul ditetapkan. Dalam 2 minggu pertama, mahasiswa harus menyelesaikan draft proposal skripsi untuk dikoreksi oleh pembimbing dalam waktu 1 minggu. Next, seminar proposal skripsi minimal dapat dilaksanakan setidaknya 1 minggu setelah unggah berkas di e-learning. Selanjutnya, setelah proposal skripsi selesai dan disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa harus mengajukan permohonan seminar proposal skripsi kepada program studi melalui e-learning sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang nantinya akan menetapkan waktu pelaksanaan disesuaikan dengan rekomendasi dari dosen pembimbing. Lalu, perlu diingat, draft proposal skripsi dan undangan seminar proposal skripsi harus diserahkan oleh mahasiswa kepada dosen pembimbing dan dosen penguji maksimal 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan seminar proposal skripsi yang dibuktikan oleh paragraf dosen pembimbing dan dosen penguji. Selanjutnya, pada saat seminar proposal, terdapat suatu ketentuan, yaitu jika salah satu dosen penguji berhalangan hadir, maka seminar proposal dapat tetap dilaksanakan. Namun, jika kedua dosen penguji berhalangan hadir, maka seminar proposal dibatalkan. Selanjutnya, seminar proposal harap dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. Atau jika dosen pembimbing atau dosen penguji mengalami keterlambatan dengan alasan yang jelas, paling lama 15 menit dari waktu yang semestinya. Jika tidak, maka seminar proposal dapat diundur. Nah, pada saat seminar proposal dilaksanakan, jika diperlukan, dosen penguji dapat membuat catatan berupa saran perbaikan proposal skripsi pada form yang telah disediakan oleh program studi. Setelah seminar proposal berakhir, hasil seminar proposal skripsi akan menjadi acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam pelaksanaan penulisan dan proses bimbingan selanjutnya, berdasarkan masukan dan koreksi dari dosen pembanding dan audiens. Nah, setelah proposal skripsi selesai diperbaiki, mahasiswa melakukan proses bimbingan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan pengesahan bab 1 sampai dengan bab 3. Lalu ada analisis data dan bimbingan, di mana mahasiswa menganalisis data selama 3-4 minggu sambil terus berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk memastikan bab 4 sudah benar. Selanjutnya ada penyempurnaan lampiran, di mana mahasiswa memiliki 1 minggu untuk melengkapi semua lampiran dan memperbaiki bab 1 sampai bab 5, yang kemudian akan diperiksa oleh dosen pembimbing dalam waktu maksimal 1 minggu. Selanjutnya ada perbaikan kompilasi, di mana mahasiswa melakukan perbaikan pada bab 1 sampai bab 5, serta seluruh lampiran dalam waktu 1 minggu, mengikuti koreksi dari dosen pembimbing. Selanjutnya ada pemeriksaan akhir, di mana dosen pembimbing melakukan pemeriksaan akhir dalam waktu maksimal 1 minggu untuk memberikan rekomendasi sidang ujian skripsi. Selanjutnya ada penetapan ujian skripsi, di mana program studi menentukan waktu dan tempat ujian skripsi minimal 7 hari setelah menerima rekomendasi dari dosen pembimbing. Selanjutnya ada pembatalan ujian, di mana ujian skripsi bisa dibatalkan jika dosen pembimbing atau kedua dosen penguji tidak hadir. Jika hanya satu dosen penguji tidak hadir, bisa digantikan dengan persetujuan program studi. Selanjutnya ada pelaksanaan ujian, di mana ujian skripsi harus dilaksanakan tepat waktu. Jika ada keterlambatan, hanya ditoleransi maksimal 15 menit dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, setelah ujian, hasil sidang ujian skripsi harus diterima oleh prodi untuk diserahkan kepada bagian akademik untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik. Setelah direvisi, skripsi dan disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji, maka mahasiswa bisa menjilid skripsi tersebut. Selanjutnya, penandatanganan skripsi. Lembar pengesahan skripsi ditandatangani oleh ketua prodi, dosen pembimbing, dan dekan. Setelah itu, pergantian dosen penguji. Jika ada pergantian dosen penguji, maka dosen pengganti yang akan menandatangani pada lembar pengesahan skripsi. Selanjutnya, dosen penguji berhalangan hadir. Bila dosen penguji tidak hadir atau berhalangan hadir pada saat pelaksanaan ujian skripsi dan digantikan oleh dosen pengganti pada saat sidang, maka yang berhak menandatangani skripsi pada lembar pengesahan yaitu dosen penggantinya.
Setelah itu, pelaksanaan sidang ujian skripsi tidak dapat dilaksanakan 10 hari menjelang hari terakhir pembayaran uang kuliah dan pendaftaran wisuda. Mana teman-teman semua? Pasti sekarang teman-teman semua sudah tahu kan tentang rangkaian manual prosedur skripsi. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi menjadi bekal dan wawasan yang bermanfaat bagi teman-teman dalam mempersiapkan diri sebelum mengerjakan skripsi. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semangat untuk teman-teman yang menonton video ini yang pastinya akan mengerjakan skripsi dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.